Hai Hai semuanya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 15 akan mereka ulang adegan kami sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Eca Cahyani Damani. Saya Mukaroma Faradila. Saya Alus Maini. Materi yang akan kami sampaikan pada video kali ini adalah tentang sel. Cekidot. Hai, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Kalian baik-baik kan? Sehat-sehat kan? Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi bersama dengan Ibu Eca dan Ibu Husna. Nah, di sini Ibu Eca sebagai penyampaian materi yang pertama dan Ibu Husna akan menyampaikan materi yang kedua. Dan yang ketiga akan disampaikan oleh ibu sendiri. Nah, untuk kalian semua, ibu harap kalian semua mendengarkan serta mencatat apa saja hal-hal yang penting yang dijelaskan oleh Ibu Eca dan Ibu Husna. Nah, sebelum memulai materi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori sel. Jadi, secara teori, sel itu merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam artian biologis. Nah, secara bahasa, sel itu diambil dari bahasa Latin, yaitu cellula yang berarti rongga atau ruangan. Kemudian pada tahun 1839, Matthias Jacob dan temannya Swan mengatakan bahwa semua makhluk hidup dan organisme tersusun dari satu sel tunggal yaitu uniseluler dan sel yang lebih dari satu sel yaitu multiseluler. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi sel prokariotik yaitu sel yang memiliki struktur yang masih sederhana, contohnya itu pada bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian sel eukariotik yaitu sel yang sudah memiliki struktur yang lebih kompleks, contohnya pada protista, fungi, hewan, dan tumbuhan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur sel prokariotik dan sel eukariotik ya. Nah, di sini sel prokariotik itu meliputi Archaebacteria yaitu bakteri purba dan Eubacteria yaitu bakteri modern atau bakteri sejati yang beranggotakan bakteri dan alga hijau biru. Ukuran sel prokariotik ini berkisar antara 0,5 sampai 3 mm. Nah, sel prokariotik ini biasanya diwakili oleh bakteri. Susunan strukturnya berturut-turut dari luar ke dalam, yaitu meliputi dinding sel, kemudian membran sel, mesosom, sitoplasma, ribosom, dan materi inti yaitu DNA dan RNA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel. Nah, struktur ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan membran sel? Membran plasma atau disebut membran sel berfungsi untuk memisahkan isi sel dengan lingkungan luarnya. Membran plasma memiliki ketebalan antara 5 sampai 10 nanometer. Oleh karena itu, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Selanjutnya, transport membran. Nah, transport membran ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada transport pasif dan transport aktif. Nah, di sini transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi larutan di antara kedua sisi membran. Nah, pada transport pasif tidak memerlukan energi metabolik, yakni pertama mekanisme difusi, yang kedua mekanisme difusi difasilitasi, dan mekanisme osmosis. Sedangkan transport aktif, yakni pada transport yang diperlukan adanya protein pembawa atau pengemban atau memerlukan energi metabolik yang tersimpan dalam bentuk ATP. Nah, yakni yang pertama transport aktif primer. Contohnya transport aktif primer ini adalah pompa ion natrium
-12 dan ion kalsium positif. Dan kedua, transport aktif sekunder merupakan transport pengangkutan gabungan dari pengangkutan ion-ion bersama dengan pengangkutan molekul lain. Selanjutnya sitoplasma. Nah, di sini sitoplasma merupakan cairan sel yang dibungkus oleh membran plasma. Sitoplasma mengandung gula, asam amino, lemak, ion-ion dan senyawa kimia lain yang digunakan untuk metabolisme sel. Pada sel eukariotik, materi intinya telah diselubungi oleh membran dan membentuk struktur inti sel atau nukleus. Nah, bagian-bagian yang menyusun inti sel antara lain adalah membran inti, porimembran, matriks inti sel atau matriks, kromatin atau kromosom, dan nukleus. Mitokondria. Nah, bagian selaput atau membran. Pada membran dalam mitokondria terdapat beberapa jenis protein yang terlibat dalam proses pembentukan ATP. Nah, di sini juga bagian matriksnya terdapat ribosom, DNA, RNA, dan beberapa protein yang larut dalam air serta filamen dan granul. Pada retikulum endoplasma atau disingkat RE merupakan bentukan membran-membran yang sangat berlipat yang membatasi suatu ruangan yang disebut lumen atau sisterna. Nah, pada ribosom, ribosom ini ada komponen penyusun besar ribosom yang terdiri atas protein ribosom dan ARN ribosom atau ARNR. Nah, organel ini merupakan tempat berlangsungnya penerjemahan translasi kodon-kode genetik yang dibawa ARN duta atau disingkat ARND. Pada kompleks Golgi tersusun atas 3 bentukan membran, yaitu kantung-kantung pipi, vesikel-vesikel kecil, dan vesikel sekretori. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sitoskeleton. Apa sih sitoskeleton? Jadi, sitoskeleton itu tersusun atas mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedier. Sitoskeleton juga berfungsi untuk menyokong bentuk sel dan mengakibatkan gerakan-gerakan organel di dalam sitoplasma. Next, ada dinding sel. Beberapa senyawa penyusun dinding sel antara lain hemiselulosa, pektin, lignin, protein, dan lemak. Selanjutnya kloroplas. Banyak sekali macam-macam plastik, akan tetapi hanya ada 3 organel yang mengandung pigmen. Nah, yang pertama itu ada kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung pigmen klorofil, yakni pigmen yang berwarna hijau. Yang kedua ada kromoplas. Kromoplas ini mengandung plastida yang berpigmen warna merah, jingga, dan kuning. Dan yang ketiga ada leukoplast, yakni merupakan plastida yang tidak mengandung pigmen, jadi dia tidak berwarna. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Pada sel tanaman, vakuola berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, pigmen, dan minyak oksid, serta sisa-sisa metabolisme, yang mana vakuola ini berperan dalam pertumbuhan sel dan sebagai lisosom besar. Baiklah anak-anak, alhamdulillah selesai sudah materi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.